Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Saudara. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan di Sapa Indonesia Malam terkait dengan bagaimana kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia, khususnya terkait venue atau stadion. Kita bahas bersama juru bicara Kemenpora Hamdan Hamdan. Selamat malam, Pak Hamdan. Selamat malam, Mbak Cindy. Bagaimana kesiapan Indonesia untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 sebagai tuan rumah? Terima kasih, Mbak Cindy. Pertama, kita diuntungkan karena kita sudah sempat menyiapkan untuk Piala Dunia U20. Sehingga kita tidak perlu menyiapkan segala satunya dari awal kembali. Dan seperti yang sudah disampaikan, setidaknya ada 6 stadion di Indonesia yang sudah dicek oleh FIFA pada saat mereka berkunjung di Indonesia untuk menyiapkan Piala Dunia U20. Ada Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, ada Sijalak Harupat di Bandung, ada Manahan di Solo, ada Gelora Bung Tomo di Surabaya, ada Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, dan juga Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali. Sehingga kita memang memiliki banyak stadion yang sangat bagus kualitasnya. Tapi 6-nya itu akan dipakai semua atau hanya dipilih beberapa? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus karena hal ini sangat bergantung oleh keputusan FIFA mungkin setelah inspeksi. Karena kita melihat misalnya di pengalaman Piala Dunia U20 yang baru saja digelar di Argentina, FIFA akhirnya hanya memilih 4 stadion di 4 kota. Sedangkan di gelaran FIFA U17 Women's World Cup, FIFA hanya menunjuk 3 stadion di 3 kota di India. Jadi ini memang kewenangan FIFA untuk menentukan kira-kira stadion di mana sih yang the best of the best. Nah, sekarang jadi pembicaraan di publik adalah soal Gelora Bung Karno nih, Pak Hamdan, karena jadwalnya bentrok dengan jadwal konser Coldplay. Sudah ada solusi yang ditemukan oleh pemerintah dan PSSI sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 ini? Kalau kita berkaca dari regulasi FIFA 19.3, memang ada aturan terkait sterilisasi stadion olahraga, stadion sepak bola, setidaknya 14 hari sebelum dari dimulainya gelaran Piala Dunia. Jadi kita tahu bahwa Piala Dunia U17 akan digelar di Indonesia dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Oleh sebab itu, kalau 14 hari saja, berarti kan dari akhir Oktober itu sudah harus steril. Dan di regulasi FIFA juga kadang-kadang disebutkan bahwa apabila ada catatan khusus oleh FIFA, bisa saja lebih dari 14 hari. Dan kita tahu bahwa Coldplay dijadwalkan untuk tampil pada tanggal 15 November. Jadi di sini ada bentrok di jadwal ya. Jadi kemungkinan besar GBK dicoret dari lokasi atau venue Piala Dunia U17? Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, bahwa kita memiliki banyak stadion yang berkualitas. Oke, Presiden juga bilang ingin JIS Jakarta International Stadium dipakai untuk Piala Dunia U17. Kemenpora melihat ini layak JIS digunakan sebagai venue Piala Dunia. Jadi yang bisa mengatakan layak atau tidak layak adalah FIFA. Setelah mereka datang dan melakukan inspeksi. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan pengalaman negara lain, ketika mereka datang melakukan inspeksi itu, mereka akan mengidentifikasi strength dan weakness-nya masing-masing stadion. Saya beri contoh misalnya di tahun 2014, pada saat Piala Dunia di Brazil. FIFA itu memberikan 6 catatan besar untuk 6 stadion di Brazil dari total 12. Jadi ini suatu hal yang lazim dilakukan oleh FIFA ketika mereka berkunjung, karena mereka fokus bukan hanya pada kualitas lapangan, tapi juga kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu memang mereka mempunyai regulasi akan stadion yang sangat strict. Tapi ini bukan kesempatan buat kita untuk step up. Sebagai negara kita step up dengan memastikan kita bisa menyediakan stadion-stadion terbaik sehingga. Baik, Pak Hamdan, posisi Kemenpora di mana ini untuk bisa mematangkan atau mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U17 bersama dengan PSSI tentunya? Tentu kita bersama dengan kementerian lainnya dan dengan federasi sepak bola Indonesia PSSI ingin memastikan bahwa venue-venue-nya siap.
Baik, kita akan mendengarkan bagaimana Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyiapkan matang sarana prasarana Piala Dunia U17, terutama soal stadion utama GBK yang ada potensi bentrok digunakan konser Coldplay. Presiden sempat bilang bahwa masih banyak stadion lain termasuk JIS. Kita akan dengarkan. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS ada di Manahan ada di Harupat ada, banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Jakarta International Stadium disebut oleh Presiden Jokowi sebagai bisa saja untuk disiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U17 nih Pak Hamdan. Tapi tadi Anda juga menyebutkan bahwa keputusannya ada di FIFA. Apakah dari penyelenggara dalam hal Indonesia juga akan memasukkan Jakarta International Stadium atau JIS dalam list lokasi Piala Dunia U17 untuk diserahkan ke FIFA dan diputuskan oleh FIFA? Apakah itu akan masuk ditawarkan? Kita tahu bahwa kita tidak kekurangan stadion yang bagus, dan juga JIS adalah stadion yang bagus juga, ya kan, dengan kualitas internasional. Kemudian nanti biarkan FIFA yang menilai apakah setiap stadion yang kita rekomendasikan itu betul-betul memenuhi kriterianya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi masuk rekomendasi ya, berarti Pak Hamdan, JIS ini? Tidak menutup kemungkinan saya pikir, karena JIS adalah salah satu stadion yang baik yang ada di Indonesia. Tadi kami berbincang dengan Exco PSSI, kemudian juga pengamat bola di program Kompas Petang, bahwa kalaupun Jakarta National Stadium ini akan digunakan untuk venue Piala Dunia U17, masih harus ada yang dibenahi di JIS. Kalau dari Kemenpora, apakah juga punya catatan bagian mana saja yang harus dibenahi di Jakarta International Stadium? Apakah itu yang menjadi prioritas adalah akses pemain, akses penonton, kemudian juga area parkir? Iya, jadi ketika nanti ada inspeksi, maka akan terlihat strength dan weakness dari setiap stadion. Di situ akan ada perbaikan. Hal ini lazim sekali dialami oleh tuan rumah dari setiap pergelaran akbar seperti Piala Dunia, di mana setiap stadion itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kekurangannya ini mungkin akan segera diperbaiki, mengingat kita masih ada waktu 5 bulan, maka saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki, membenahi, sehingga stadion-stadion yang kita miliki ini seperti beauty contest. Suatu kesempatan untuk menampilkan the best of the best kepada FIFA, lalu kemudian FIFA menyeleksi. Apakah nanti FIFA misalnya menunjuk 6 stadion seperti yang tadi kita bahas, termasuk JIS, ataupun nanti FIFA menunjuk hanya 4, seperti yang terjadi di Piala Dunia U20 di Argentina, ataupun boleh jadi FIFA hanya menunjuk 3 seperti yang terjadi di FIFA Women's Under 17. Oke, untuk prasarananya atau sarananya sudah disiapkan ya oleh Kemenpora, nanti menunggu bagaimana FIFA memutuskan stadion mana saja yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17. Sekarang kita bahas soal tim atau materi pemain U17 nih Pak Hamdan. Nanti pemain 17 sudah siapkah atau Kemenpora sudah punya peran untuk menyiapkan tim pemain U17? Tentu yang menjadi leading sector dalam penyiapan pemain adalah PSSI. Ya. Akan diadakan rapat dengan PSSI minggu depan. Tentu di Kemenpora itu kita membantu bukan hanya dari segi venue, tapi juga umumnya membahas mengenai potensi training camp yang akan digelar, sehingga tim yang akan disiapkan oleh PSSI betul-betul siap menghadapi para juara dunia. Kita tahu bahwa Brazil lolos. Brazil adalah salah satu tim yang sudah langganan juara Piala Dunia U17. Meksiko juga lolos. Sehingga tentu persiapan 4-5 bulan ini menjadi vital. Di situ saya pikir
Ya, kapan mulai akan training camp? Karena juga Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan nanti akan ada latih tanding bagi tim U17 Indonesia ke luar negeri, ke Eropa, ke Afrika. Kita cuma punya waktu 5 bulan saja nih, Pak Hamdan. Saya pikir itu ide yang sangat bagus dari Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan training camp di luar negeri dan agar bisa menjajaki dengan tim-tim yang notabene tim-tim tangguh ya. Apalagi kita juga akan menghadapi tim-tim tangguh dari Eropa. Jadi ide untuk training camp di luar negeri, terutama di Eropa, itu sangat baik. Begitu pula persiapan yang saya dengar juga disiapkan oleh Coach Sintayong, Coach Indra Safri, dan Coach Bima Sakti itu mencari bakat-bakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga pada saat gelaran Piala Dunia U17 terjadi, kita sudah mengumpulkan the best of the best. Anda menekankan mencari bakat-bakat Indonesia. Soal naturalisasi pemain bagaimana nih? Untuk naturalisasi tentu itu ada kewenangan dari federasi untuk mengajukan nama. Namun dari tim Kemenpora, kebetulan saya sebagai tim ahli di bidang diaspora dan kepemudaan, kami sedang menyiapkan nama-nama pemain diaspora yang memiliki paspor Indonesia. Dari tim kami sudah mengidentifikasi beberapa nama diaspora Indonesia yang bermain di level yang sangat kompetitif. Boleh jadi. Di mana saja tuh, Pak Hamdan? Ada yang di Brazil. Ada yang di Belanda. Dan ada yang di Spanyol. Dan tim kami terus mencari. Terus mencari nanti dikumpulkan menjadi tim terbaik di Piala Dunia U17 begitu ya, Pak Hamdan? Betul. Kita sebagai tuan rumah tentu wajib untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya dari segi venue, tapi juga mempersiapkan tim sebaik-baiknya, agar ini menjadi kebahagiaan dan kemeriahan bagi segenap rakyat Indonesia. Terima kasih juru bicara Kemenpora Hamdan Hamedan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih. Saudara, pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi. Sudah ada 3 bakal calon presiden yang diumumkan ke publik. Tapi yang tak kalah dinanti adalah pengumuman bakal calon wakil presiden. Lalu bagaimana elektabilitasnya? Kita bahas lebih lengkap usai jeda.